Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Bidan yang Irma. Nah, sesuai janji saya sebelumnya, saya akan mencoba men-share atau membagikan tentang awal-awal saya membuka praktik mandiri bidan. Nah, kali ini saya akan kasih tahu ke teman-teman semua apa aja sih syarat-syarat yang harus dilakukan untuk membuka praktik itu. Nah, simak baik-baik ya teman-teman. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mendatangi kantor Sekre IBI yang ada di daerah kalian ya. Tujuannya yaitu untuk meminta formulir pengajuan praktik mandiri bidan. Nanti saya akan bahas satu persatu mengenai formulirnya ya teman-teman. Nah, saya akan terlebih dahulu sebutkan isi dari formulir yang kita dapatkan dari kantor IBI ya teman-teman. Yang pertama, fotokopi ijazah sebanyak 2 lembar. Dan yang kedua, fotokopi STR yang masih berlaku ya. Kemudian yang ketiga, surat keterangan sehat dari dokter. Yang keempat, surat keterangan telah memiliki tempat praktik dan diberi materai. Yang kelima, surat keterangan pernyataan telah memiliki tempat praktik dan diketahui oleh RT juga RW. Yang keenam, surat pernyataan membina 2 posyandu, kemudian yang ditandatangani oleh 2 kader. Yang ketujuh, surat pernyataan akan melaporkan hasil pelayanan KIA ke puskesmas dan ditandatangani oleh kepala puskesmasnya ya. Yang kedelapan, surat pernyataan tidak keberatan melakukan praktek dari kepala puskesmas. Yang kesembilan, rekomendasi dari desa. Yang kesepuluh, rekomendasi dari kecamatan. Yang kesebelas, rekomendasi dari organisasi profesi. Dan yang ke-12, kalian juga harus menyiapkan pas foto 4x6 dan 3x4 sebanyak masing-masing itu 3 lembar. Kemudian fotokopi KTA, kemudian fotokopi NPWP, kemudian juga fotokopi surat keterangan bahwa kita mempunyai izin mendirikan bangunan atau IMB, kemudian juga fotokopi KTP ya teman-teman, kemudian fotokopi sertifikat selama 5 tahun ke belakang, kemudian surat keterangan pengalaman kerja kita selama 2 tahun ya teman-teman, itu penting sekali. Itu bisa berupa SIKB atau kalau sekarang itu SIPB kerja ya teman-teman. Tapi kadang juga suka ada puskesmas itu yang minta surat keterangan langsung dari tempat kita kerja gitu. Jadi bisa berupa SIKB atau surat keterangan pengalaman gitu ya. Kemudian juga kalian harus menyiapkan materai sebanyak 2 buah gitu. Nah, lalu kemarin alurnya itu seperti apa sih? Baik, kemarin itu pertama setelah saya selesai meminta formulir dari IBI, hal yang pertama yang saya lakukan, hal yang kedua yang saya lakukan yaitu saya mulai lapor ke puskesmas. Saya katakan kalau saya mau membuka praktik di daerah tersebut gitu kan. Nah, setelah itu puskesmas juga tidak keberatan asalkan kita mempunyai persyaratan yang lengkap, dan yang terutama itu kita harus mempunyai surat keterangan pengalaman kerja ya, minimal selama 2 tahun gitu. Setelah itu, setelah lapor juga, setelah itu saya lapor juga ke bidan senior yang ada di tempat saya akan praktik gitu kan. Karena kenapa harus seperti itu? Karena kan kita itu kerja walaupun kita
praktik mandiri bidan, kita juga harus saling menghargai ya teman-teman, apalagi kalau misalnya sama bidan senior gitu kan. Nah, selanjutnya setelah itu saya mulai mengumpulkan satu persatu berkasnya ya teman-teman. Pertama saya datangi dulu RT RW, saya katakan tujuan saya mau buka praktik di situ gitu kan. Setelah itu sambil membawa lembar surat keterangan yang nanti harus ditandatangan oleh ketua RT juga RW. Nah, kemudian setelah itu selanjutnya saya mendatangi kantor desa ya, tujuannya yaitu kita untuk meminta surat rekomendasi dari desa ya, kemudian surat keterangan kalau kita mempunyai tempat untuk praktik gitu ya, nanti ada di formulir yang dari contoh-contohnya gitu kan, contoh-contoh surat keterangan, pokoknya semua contoh surat keterangan itu sudah ada di bundel yang nanti kalian dapatkan dari IBI ya teman-teman. Boleh kalian ketik ulang atau kalian tinggal isi juga nggak apa-apa. Di kata saya. Nah, setelah selesai dari desa, kemudian saya mendatangi kader-kader yang ada di daerah saya, tapi hanya 2 kader ya teman-teman. Saya ketemu sama mereka, saya katakan tujuan saya untuk apa, akan tetapi waktu itu memang tidak berjalan secara mulus ya. Saya tidak langsung mendapatkan tanda tangan dari kader tersebut gitu kan. Ternyata karena kadernya itu menyuruh saya terlebih dahulu untuk menemui bidan desa setempat gitu kan. Akhirnya saya bertemu dengan bidan desa. Alhamdulillahnya bidan desanya itu ini ya, maksudnya baik gitu kan, terus aktif juga gitu, maksudnya welcome lah gitu, alhamdulillah. Setelah itu saya diarahkan oleh bidan desa untuk menemui 2 kader yang ditunjuk oleh beliau gitu kan. Nah, setelah saya mendapat tanda tangan dari 2 kader, selanjutnya berarti sudah mulai terkumpul gitu kan satu persatu persyaratan nanti untuk ke puskesmas. Setelah itu saya datang lagi ke puskesmas sambil membawa persyaratan gitu. Setelah itu alhamdulillah persyaratannya diterima dan pihak puskesmas pun akan menjadwalkan visitasi gitu kan. Setelah beberapa hari gitu kan, alhamdulillahnya nggak lama sih, sekitar saya lupa, cuman memang nggak lama, sekitar semingguan seminggu. Nah, mulai dijadwalkan visitasi dari tim puskesmas, jejaring puskesmas datang ke tempat praktik saya. Timnya itu kalau gak salah ada sekitar 5 orang ya di situ, termasuk juga bidan senior yang ada di tempat saya juga ikut hadir. Nanti juga, ketika datang itu hal-hal yang dilakukan oleh beliau-beliau adalah langsung mengecek gitu kan kelengkapan yang ada di tempat praktik saya itu sudah sesuai belum dengan ketentuan Kemenkes gitu. Jadi ada lembarannya.
nanti kalau yang ada di checklist, yang tidak ada ya kita harus diadain gitu kan teman-teman. Nah mungkin dari 100% sekitar hanya ada 80% gitu kan, dan ternyata saya harus mengumpulkan sisa yang belum adanya itu gitu kan. Setelah itu mereka akan jadwalkan ulang visitasi. Ya saya awalnya ya ternyata agak gimana gitu kan, gak langsung di ACC, tapi mungkin itu merupakan perjalanan ya teman-teman, tidak apa-apa. Akhirnya saya perbaiki lagi kekurangan yang ada di klinik. Setelah itu saya lapor lagi ke pihak puskesmas kalau sudah memungkinkan gitu kan, tempat praktik saya sudah hampir lengkap, dan alhamdulillah divisitasi lagi, dan kali ini visitasinya agak banyak gitu ya teman-teman, mungkin karena ingin bersilaturahim juga gitu kan, termasuk kepala puskesmas juga itu hadir gitu. Nah setelah itu alhamdulillah di ACC ya teman-teman. Setelah di ACC tinggal nunggu surat keterangan yang nanti turun dari puskesmas, surat keterangan berupa rekomendasi dari puskesmas, juga surat-surat yang lainnya gitu. Nah selang beberapa lama akhirnya saya ditelepon kalau administrasi sudah beres, maksudnya surat-surat sudah ada gitu ya, tinggal saya ambil. Nah urusan di puskesmas sudah selesai. Selanjutnya yaitu kita meminta surat rekomendasi dari kecamatan nih teman-teman. Ternyata ke kecamatan juga nanti harus ngasih persyaratan yang hampir sama seperti ke puskesmas, dan juga harus ada surat rekomendasi dari puskesmas yang kita kasih ke kecamatan gitu ya. Persyaratan sudah masuk ke kecamatan, dan ternyata juga ada sistem visitasi juga dari pihak kecamatan teman-teman. Cuman nggak lama dari situ beliau-beliau ini datang ke tempat praktik saya sambil bersilaturahim gitu kan. Alhamdulillah tidak ada kendala apa-apa. Setelah itu keesokan harinya dari pihak kecamatan juga langsung mengantar surat keterangan yang mereka buat gitu kan, surat keterangan atau surat rekomendasi. Nah alhamdulillah surat rekomendasi dari puskesmas udah ada, surat rekomendasi dari kecamatan udah ada. Selanjutnya adalah kita harus meminta surat rekomendasi dari organisasi IBI ya, itu penting juga, penting sekali, dengan membawa persyaratan yang sama dengan puskesmas ya teman-teman. Setelah itu nanti setelah kita datang ke kantor IBI, kita akan dicek kelengkapan persyaratannya itu. Kalau misalnya sudah lengkap persyaratannya, nanti kita akan dikasih surat keterangan sementara gitu, surat keterangan sementara bahwa surat rekomendasi sedang dalam proses gitu. Jadi nggak langsung dapet ya teman-teman. Saya juga itu beberapa hari, sekitar semingguan lah baru turun surat rekomendasi dari IBI-nya gitu. Nah surat rekomendasi dari IBI sudah dapet. Selanjutnya yaitu tahap ke dinas kesehatan. Ternyata ke dinas kesehatan pun sama ya teman-teman, harus membawa persyaratan yang seperti sebelum-sebelumnya gitu kan. Hanya yang membedakan itu dari surat permohonannya ya tinggal diganti aja di situ surat permohonan ke Dinkes, surat permohonan ke IBI gitu kan ya. Alhamdulillah juga tidak ada kendala apa-apa, dan langsung beberapa lama ya, 3 hari gitu kan, surat rekomendasi
langsung keluar gitu. Jadi nah, persyaratan sudah lengkap ya teman-teman. Yang terakhir adalah ya, kalau misalnya kita sudah terkumpul semua surat rekomendasi dan yang terakhir kita membuat SIPB-nya, mencetak SIPB-nya. Kalau kemarin saya kan kebetulan ya kita belum bisa langsung ke kantor dinas penanaman modalnya, jadi harus online. Nah, kemarin saya coba online, alhamdulillah gitu kan ya, cukup mudah. Dan esok harinya si surat SIPB-nya itu langsung keluar teman-teman, alhamdulillah. Jadi keluarnya itu bulan Juni, tanggal 5 bulan Juni 2021 gitu kan. Nah, alhamdulillah. Nah, setelah itu saya mulai preparing lagi, persiapan lagi tempat praktiknya, saya benah-benah lagi, dan beberapa hari ya, sekitar seminggu lah persiapannya, dan saya alhamdulillah sudah mulai praktik sampai sekarang gitu ya. Mungkin itu saja teman-teman pengalaman saya membuka praktik gitu kan, awal-awal saya membuka praktik mandiri bidan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, ini ya teman-teman, contoh formulir persyaratan untuk praktek mandiri bidan. Di sini ini ada listnya. Kalau di daerahku seperti ini, di daerah Kabupaten Cianjur seperti itu. Nah, sekian dulu ya teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat.